Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Eis Nengsi SPD. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Materi yang akan dibahas pada teks editorial: 1. Apa itu teks editorial? 2. Ciri-ciri teks editorial. 3. Struktur teks editorial. 4. Kaidah kebahasaan teks editorial. Baik, kita kupas mengenai apa itu teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur media massa yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual, fenomenal, atau isu yang menarik dan banyak perhatian masyarakat dan kontroversial. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Kita lanjut pada ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri teks editorial: 1. Topik teks editorial itu selalu hangat, sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat faktual dan aktual. Kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 4. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. 5. Teks editorial bersifat analisis. Kita lanjut kepada struktur teks editorial. Struktur teks editorial: 1. Tesis atau pengenalan isu. Ada juga yang menyebut pernyataan pendapat. Tesis berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. 2. Argumentasi. Argumentasi berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan pada tesis. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. 3. Penegasan ulang pendapat. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kita lanjut kepada kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial harus ada adverbia. Kata yang umumnya digunakan misalnya kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar, dan lain sebagainya. Yang kedua, harus ada konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks. Misalnya kata bahkan, malahan, sesungguhnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus ada verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik. Misalnya kata menulis, memotong, membaca, dan lain sebagainya. Yang keempat, harus ada verba relasional, yaitu kata kerja yang digunakan sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Misalnya kata memiliki, menduduki, merupakan, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat menggunakan kata menduduki. Misalnya, SMKN 2 menduduki peringkat kedua pada perlombaan Paskibra. Kelima, verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra atau fenomena. Misal dalam kata
persepsi, misalnya melihat, merasa. Contoh afeksi, misalnya senang, suka, khawatir. Pada contoh kognisi, misalnya berpikir, paham, mengerti, dan lain sebagainya. Itulah tentang teks editorial. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.